Membahas berkaitan dengan pasar keuangan Indonesia yang hari ini memang kinerjanya cukup negatif, begitu IHSG melemah, begitu juga dengan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ada beberapa sentimen yang perlu diperhatikan. Mungkin utamanya yang bisa kita eksplorasi lebih dalam adalah terkait dengan neraca perdagangan yang memang secara data sudah 50 bulan berturut-turut berada di angka surplus, namun secara mantuman ini terus menyusut begitu kinerjanya. Kira-kira dari data ini apa kontribusinya terhadap IHSG dan juga mungkin utamanya rupiah, Susi? Ya, yang pasti kan kita harus melihat dulu ya dari sisi surplus tapi nyusut secara bulanan ini dipengaruhi dari sektor apa. Pasti utamanya biasanya kalau kita perhatikan memang surplus itu kan ditopang paling banyak itu non migas ya. Kalau kita perhatikan itu seperti ada bahan bakar, lemak nabati dan juga besi sama baja. Tapi kalau kita lihat memang untuk sektor dari komoditasnya atau migasnya memang masih defisit. Makanya kalau kita perhatikan apalagi kan kita memang ekspor paling banyaknya itu kan ke komoditas ya. Makanya kalau kita perhatikan beberapa saham batu bara ya hari ini juga ada yang menguat tapi memang dominan justru menyusut gitu ya. Kalau kita lihat ada ITMG, PTBA dan juga Harum yang juga terkoreksi, kompak terkoreksi. Hanya Adro hari ini yang tercatat positif. Kemudian juga pastinya ketika surplus neraca dagang ini menyusut secara bulanan, otomatis ini memang juga mempengaruhi beberapa sektor selain komoditas, terutama juga perbankan. Karena ketika ekspor kita turun, otomatis kan untuk penjualan turun. Jadi otomatis ketika mau ekspansi ini bisa mendorong pertumbuhan kredit juga akan turun. Jadi memang kalau sebisa mungkin kita bisa menjaga ekspor kita tetap bertumbuh agar ini juga bisa mendorong surplus kita tetap terjaga tapi secara bulanan juga tetap naik. Kita tahu begitu ya dengan susutnya surplus neraca perdagangan Indonesia per bulannya, salah satu sentimen utamanya adalah datang dari luar negeri, di mana seperti kita ketahui mitra dagang Indonesia terbesar yaitu China juga secara manufaktur sedang tidak baik-baik saja, kinerjanya sedang negatif. Kira-kira dari sentimen utama ini apa yang perlu kita waspadai dari Indonesia diwaspadai dan juga apa yang bisa kita lakukan, Susi? Ya, kalau kita perhatikan memang Cina ini masih surplus ya sebenarnya di 41,9%, tapi dengan catatan impornya dia tuh turun. Dina itu turunnya 2,3%. Apalagi kita ketahui bahwa kita kan banyak ekspor ya ke Cina, atau Cina itu banyak impor dari kita berupa barang-barang komoditas ya, terutamanya batu bara. Jadi ketika memang laju ekonominya turun, terbukti dari impornya turun sekitar 2,3%, memang otomatis ini tentunya akan berpengaruh terhadap pergerakan saham-saham di Indonesia. Karena hal ini membuktikan bahwa memang untuk ekspor kita terutama batu bara atau komoditas ini menurun. Itu tercatat dari impornya yang turun di 2,3% untuk Cina sendiri. Hal ini otomatis berpengaruh karena kan kita kan salah satu pengirim yang cukup besar ya ke India sama Cina. Jadi kalau misalkan laju ekspor kita juga turun, tadi kan ekspor kita juga turun. Kemudian impornya Cina juga turun. Jadi memang ini justru mendorong pergerakan saham ini jadi bikin pasar itu kurang optimis lagi. Kira-kira batu bara ini masih bisa tumbuh nggak ya? Permintaannya bisa tumbuh nggak ya? Karena kan dari satu sisi harganya masih turun. Kemudian apalagi beberapa negara, Cina, Eropa, bahkan India sekarang sudah membatasi impor nih. Karena sudah mulai beralih ke energi terbarukan. Oke, baik. Lalu kita beralih ke sentimen selanjutnya, di mana seperti yang sudah kita bahas tadi, adanya peningkatan utang luar negeri Indonesia mencapai 407,3 miliar dolar Amerika Serikat yang diprediksi dampaknya akan terjadi pada tahun depan, yang menjadi PR atau tugas utama dari pemerintahan yang baru yaitu Prabowo Subianto. Kira-kira dari sentimen ini seberapa berpengaruh terhadap pasar atau perdagangan pada hari ini, Susi? Ya, otomatis di mana utang luar negeri kita makin menumpuk kan itu menjadi beban Indonesia juga ya Dina ya. Kalau semakin utang yang menggunung tapi dari sisi permintaan yang nggak bisa balance nih, atau dari sisi permintaan pajak, royalti, dividen kita nggak bisa balance atau lebih tinggi lagi, ini kan otomatis akan menjadi kewaspadaan. Karena ketika nanti utang yang menggunung, gitu kan otomatis pemerintah ini berarti nantinya harus menaikkan pajak dong. Ketika pajaknya naik, otomatis kan beberapa perusahaan dan sektor-sektor yang memang berkontribusi pajak besar terhadap pemerintah, terutama saham-saham dari BUMN ya, yang dimana selalu rajin membagikan dividen juga kepada pemerintah, ini otomatis kan nantinya akan mengurangi dividennya, dikarenakan di mana labanya ini akan tergerus dari adanya peningkatan pajak. Nah, otomatis ketika nanti labanya berkurang, ini kan mendorong juga investor ini apakah masih yakin gak sih masuk di instrumen investasi dalam bentuk saham. Nah, ini otomatis harusnya nantinya akan mendorong pasar ini malah makin sepi lagi nih, dikarenakan ada kenaikan pajak nantinya untuk mengimbangi kenaikan dari hutang luar negeri. Baik, berarti dari sentimen tersebut begitu kita tahu bahwa sebenarnya isu ini kan sudah menjadi dalam tanda kutip bola panas begitu ya di mata investor dan juga pelaku pasar berkaitan dengan utang dalam negeri Indonesia
Kalau kita berkaca beberapa waktu terakhir adalah berkaitan dengan debt to GDP begitu. Hutang luar negeri terhadap GDP Indonesia ini sudah menjadi hal yang diperhatikan oleh pelaku pasar. Kira-kira apa yang perlu diwaspadai dari sentimen ini? Apakah bisa dikatakan bahwa memang secara makroekonomi Indonesia sudah menunjukkan tanda-tanda kurang prudens begitu di mata pelaku pasar, dan di tahun 2025 berkaitan dengan pergantian pemerintahan, apa yang kira-kira harus diwaspadai dari mata pelaku pasar, Susi? Ya, kalau untuk saat ini di mana rasio utang kita sebenarnya masih di porsi 30%-an ya. Itu masih cukup di porsi yang aman karena kan batas imbangnya atau batas maksimalnya itu di 60%. Kemudian kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi kita kan masih di 5%-an. Untuk saat ini sebenarnya masih aman. Makanya kalau kita perhatikan beberapa investor asing yang kemarin sempat kabur karena ada isu di mana pemerintahan baru akan menaikkan rasio utang jadi 50%, tapi setelah itu ternyata ditepis, kemudian kan balik lagi tuh investasi investor asing. Nah, nantinya sebenarnya ini tergantung dari kebijakan pemerintah baru nih, Dina. Sebenarnya kalau kita lihat kan nanti di pemerintahan baru itu kan memang ada beberapa program yang pastinya memang mendorong anggaran belanja negara itu lebih tinggi. Salah satunya kan ada program makan gratis ya, kemudian juga program-program lainnya yang memang nantinya harusnya akan mendukung dari anggaran ini lebih meningkat, otomatis akan meningkatkan rasio hutang. Tapi balik lagi di mana pemerintah baru juga meskipun nantinya ada kenaikan rasio hutang, tapi di mana pemerintah baru menyatakan bahwa nantinya juga akan diimbangi dengan penerimaan dari sisi pajaknya. Kalau misalkan ini imbang, otomatis rasio hutang kita terjaga. Tapi dari satu sisi sebagai pelaku bisnis atau pelaku usaha gitu ya, perusahaan-perusahaan terutama yang terdaftar di BI, ini akan menjadi sisi yang berat gitu kan, karena ketika pajak naik otomatis di mana biaya jasa untuk biaya barang ini juga akan mengalami kenaikan. Ketika harga barang naik, otomatis ini bisa menurunkan daya beli. Ini balik lagi, nanti otomatis bisa mengurangi tingkat konsumsi masyarakat sehingga daya beli makin melemah. Otomatis ini juga nanti akan menjadi kesulitan sendiri. Tapi ini kita harus melihat nanti prospeknya di ke depan, apakah kira-kira program-programnya akan terjalan dengan baik.